Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas sebuah bab baru. Judulnya adalah koloid. Di video yang pertama, kita akan membahas tentang sistem dispersi koloid dan jenis-jenis koloid. Sistem dispersi koloid adalah penyebaran secara merata dari suatu zat ke zat yang lain. Jadi akan ada dua zat yang akan terlibat dalam suatu sistem dispersi koloid. Yang pertama adalah fase terdispersi. Jadi fase terdispersi ini adalah zat yang menyebar ke zat yang lain. Yang kedua, ada yang namanya medium pendispersi atau zat yang menjadi tempat zat lain mengalami penyebaran. Kalau misalnya kalian ingat, ada di sistem larutan itu terdapat zat terlarut dan zat pelarut. Nah, kurang lebih sistem dispersi ini juga mirip dengan sistem larutan. Jadi, fase terdispersi ini seperti zat terlarut dan medium pendispersi ini seperti zat pelarut. Namun kalau di larutan itu hanya terbatas pada fase cair saja. Untuk sistem dispersi ini melibatkan 3 fase. Ada fase padat, gas, dan cair. Berikut ini merupakan animasi dari fase terdispersi dan medium pendispersi. Zat yang dimasukkan ke dalam sebuah gelas ini merupakan fase terdispersi atau zat yang akan menyebar ke zat yang lain. Air di sini berperan sebagai medium pendispersi atau zat yang menjadi tempat zat lain mengalami penyebaran. Nah, kalau di sistem larutan kita kenal sebagai zat terlarut dan zat pelarut. Terdapat 3 jenis sistem dispersi koloid, larutan, koloid, dan suspensi. Apakah perbedaan dari ketiga sistem tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Terdapat 3 buah gelas yang berisikan, gelas pertama berisikan pasir, gelas kedua berisikan gula, gelas ketiga berisikan susu bubuk. Ketiganya dilarutkan dengan air di masing-masing gelas. Lalu ketiga gelas tersebut diaduk secara merata. Nah, sekarang kita akan bahas gelas yang pertama atau gelas yang berisi air dan pasir. Air dan pasir ini merupakan contoh dari suspensi atau dispersi kasar. Seperti yang bisa kita lihat di sini, warnanya itu keruh dan terdapat endapan. Kita bisa melihat jelas bahwa campuran air dan pasir ini bersifat heterogen dan terdapat 2 fase. Karena di sini terdapat endapan, maka larutan suspensi ini juga bisa disaring. Dan diameter partikel dari partikel-partikel yang terdapat di suspensi ini itu cukup besar, yaitu lebih dari 100 nanometer atau lebih dari 10 pangkat min 5 cm. Selanjutnya kita ke campuran antara air dan gula. Terlihat seperti di gambar, campuran air dan gula ini disebut sebagai dispersi halus atau yang kita kenal sebagai larutan. Terlihat air dan gula ketika dicampurkan itu menjadi
campuran yang homogen. Tidak bisa dibedakan lagi mana air dan mana gula. Jadi mereka ini sudah menjadi satu fase. Terlihat bahwa campuran antara air dan gula ini jernih dan tidak ada endapan atau gula yang terlihat di dasar gelas tersebut, dan larutan ini juga tidak dapat disaring. Diameter partikel dari sistem dispersi halus atau larutan ini itu sangat kecil sekali, yaitu kurang dari 1 nanometer atau kurang dari 10⁻⁷ cm. Selanjutnya yaitu campuran dari air dan susu. Campuran dari air dan susu ini memiliki sifat tampak homogen dan ternyata memiliki dua fase. Jika dilihat dengan mikroskop ultra, terdapat perbedaan antara partikel air dan partikel susu yang tidak bercampur secara sempurna. Selain itu, campuran ini memiliki sifat keruh namun tanpa endapan. Diameter partikel yang terdapat di dalam campuran ini sebesar antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Selanjutnya yaitu campuran dari air dan susu. Campuran dari air dan susu ini memiliki sifat tampak homogen dan ternyata memiliki dua fase. Jika dilihat dengan mikroskop ultra, terdapat perbedaan antara partikel air dan partikel susu yang tidak bercampur secara sempurna. Selain itu, campuran ini memiliki sifat keruh namun tanpa endapan. Diameter partikel yang terdapat di dalam campuran ini sebesar antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Jika dilihat dengan menggunakan mikroskop ultra, ternyata campuran dari air dan susu ini memiliki dua fase. Nah, seperti ini. Terlihat bahwa terdapat perbedaan antara molekul air dengan molekul susu yang tidak bercampur secara sempurna, seperti larutan gula dan air yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Jika dilihat dengan menggunakan mikroskop ultra, ternyata campuran antara air dan susu ini memiliki dua fase, yaitu masih terdapat fase air dan fase susu yang tidak bercampur secara sempurna, seperti campuran dari air dan gula pasir. Jika dituliskan dalam sebuah tabel, maka perbedaan karakteristik antara suspensi, larutan, dan koloid adalah sebagai berikut. Suspensi atau dispersi kasar, seperti contohnya dari air dan pasir tadi, bersifat heterogen, terdapat dua fase, keruh dan ada endapan, dapat disaring, serta diameter partikelnya lebih dari 100 nanometer. Yang kedua adalah larutan atau dispersi halus, sifatnya homogen, terdapat satu fase, jernih, tidak ada endapan, tidak dapat disaring, dan diameter partikelnya kurang dari 1 nanometer. Koloid atau dispersi koloid tampak homogen, namun ternyata terdapat dua fase jika dilihat dari mikroskop ultra. Keruh namun tanpa endapan,
dapat disaring dengan kertas saring ultra dan diameter partikelnya antara 1 sampai 200 nanometer. Jadi, berdasarkan tabel perbedaan karakteristik ini, koloid terdapat di antara suspensi dan larutan. Suspensi bukan, larutan juga bukan. Jadi, koloid ini berada di antara suspensi dan larutan. Untuk lebih mengenal tentang koloid, kita akan membahas tentang jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid ini terdapat 8 jenis berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Pertama, jika fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah gas, maka nama koloidnya adalah aerosol. Jika fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah gas, maka disebut dengan aerosol padat. Jika fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah cair, disebut sebagai busa atau buih. Jika fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah padat, disebut sebagai busa padat atau buih padat. Jika fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah cair, disebut sebagai jenis koloid emulsi. Jika fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah padat, disebut sebagai emulsi padat atau gel. Selanjutnya, jika fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah cair, disebut sebagai sol. Jika fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah padat, disebut sebagai sol padat. Jika kalian lihat dengan seksama, di sini sudah dikelompokkan jika sama-sama medium pendispersinya adalah gas, maka jenisnya adalah aerosol. Cuma jika di sini fase terdispersinya adalah cair, maka disebut sebagai aerosol. Jika fase terdispersinya adalah padat, maka disebut sebagai aerosol padat. Nah, di sini sudah ada 3 jenis fase terdispersi, ada gas, cair, dan padat. Jika fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah cair, maka disebut dengan busa. Jika padat, disebut sebagai busa padat. Sama seperti yang cair, jika fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya adalah cair, maka disebut dengan emulsi. Namun jika medium pendispersinya adalah padat, disebut sebagai emulsi padat. Nah, jika fase terdispersinya adalah padat, jika medium pendispersinya adalah cair, disebut dengan sol. Jika medium pendispersinya adalah padat, disebut sebagai sol padat. Nah, untuk menentukan wujud dari zat tersebut, kita lihat medium pendispersinya. Jadi, kalau misalkan medium pendispersinya adalah gas, maka wujudnya juga gas. Jika medium pendispersinya adalah cair, maka wujud zat tersebut adalah berupa cairan. Jika medium pendispersinya adalah padat, maka wujud dari zat tersebut adalah berupa padatan. Jadi, untuk wujud itu tergantung dari medium pendispersinya. Kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis koloid, ada aerosol, busa, emulsi, dan sol. Jenis koloid yang pertama yaitu aerosol. Aerosol merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat atau cair dalam medium pendispersi gas. Jadi untuk aerosol yang sama yaitu medium pendispersinya, yaitu sama-sama gas. Aerosol dibedakan menjadi 2, yaitu aerosol dan aerosol padat. Aerosol merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas. Contohnya awan, kabut, obat nyamuk semprot, dan parfum. Jadi, kalau misalkan kita melihat awan ini berisi titik-titik air
namun wujudnya berupa gas. Sama seperti kabut, kabut ini terdapat titik-titik air namun wujudnya berupa gas. Atau yang biasa kalian lihat di rumah, ada obat nyamuk semprot. Jika kita goyang-goyangkan kaleng dari obat nyamuk tersebut, seperti terdapat zat cair, namun ketika kita semprotkan, ternyata yang terlihat wujudnya merupakan gas. Padat merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya adalah asap dan debu. Asap dan debu merupakan zat yang berwujud gas namun terdapat partikel-partikel padatan di dalamnya. Jadi, asap dan debu ini termasuk dalam jenis koloid aerosol padat. Selanjutnya yaitu busa. Busa merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair atau padat. Jadi untuk busa, fase terdispersinya adalah sama-sama gas, namun medium pendispersinya itu cair atau padat. Terdapat dua jenis busa, yaitu busa cair dan busa padat. Busa cair atau yang kita kenal sebagai busa itu disebut juga dengan buih. Contoh busa cair antara lain buih sabun dan krim kocok. Jadi bentuknya adalah cair namun terdapat gas di dalamnya. Selain itu terdapat busa padat, yaitu terjadi apabila fase gas terdispersi dalam medium padat. Contohnya batu apung dan styrofoam. Batu apung dan styrofoam ini wujudnya adalah padat, namun ternyata di dalam batu apung dan styrofoam tersebut terdapat fase gasnya. Selanjutnya yaitu emulsi. Emulsi dibedakan menjadi dua, yaitu emulsi dan emulsi padat. Emulsi adalah sistem koloid yang fase terdispersi dan pendispersinya adalah cair. Jadi di emulsi ini yang sama adalah fase terdispersinya yaitu sama-sama cair, dan medium pendispersinya ada cair dan ada padat. Untuk emulsi cair, ini contohnya adalah susu dan santan. Jadi fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya juga adalah cair. Jadi berbentuk suatu larutan atau cairan. Selain itu, untuk emulsi padat adalah tipe koloid yang terbentuk dari fase cair yang terdispersi dalam medium pendispersi padat dan tidak bercampur homogen. Contohnya mentega, keju, dan jelly. Jadi bentuknya adalah padat namun terdapat fase cair di dalamnya. Seperti mentega, jika kalian tekan itu seperti agak basah-basah seperti itu ya. Nah, jadi itu ada fase cairnya. Begitu juga dengan keju, begitu juga dengan jelly. Ada fase cair di dalam fase padat. Sol merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair atau padat. Jadi untuk sol yang sama adalah fase terdispersinya, yaitu sama-sama padat. Sol dibedakan menjadi dua, yaitu sol dan sol padat. Sol merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Maka wujud dari zat-zat sol ini merupakan cair. Contohnya ada tinta, cat, dan saus. Jadi bentuknya cair namun kental seperti ada padatannya. Jadi kental teksturnya. Nah, itu yang disebut sebagai sol. Untuk sol padat merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi dan medium pendispersi padat.
Contohnya adalah gelas berwarna dan paduan logam.